Kak, saya admit orang-orang yang di waiting room ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada para partisipan yang telah join pada malam hari ini. Selamat datang di Pranks Project Management Knowledge Sharing yang ke-117 yang diselenggarakan oleh Project Management Institute PMI Chapter Indonesia. Nama saya Ewi Ranti Ayang. Anda dapat memanggil saya Ayang. Saya adalah salah satu anggota board program di PMI Indonesian Chapter dan saya akan menjadi moderator Anda pada malam ini. Atas nama PMI Indonesia Chapter, saya ingin menyampaikan salam hangat kepada speakers kita serta seluruh partisipan malam ini. Dan karena
Pranks kali ini merupakan pranks perdana setelah Idul Fitri. Izinkan saya menyampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Jika ini adalah pertama kali Anda bergabung di Pranks, ini merupakan acara rutin yang kami selenggarakan 2 kali dalam sebulan. Kami mengundang para ahli di bidangnya dan praktisi untuk berbagi pengetahuan, ide, dan pengalaman. Jika Anda ingin menjadi pembicara dalam acara ini, atau Anda memiliki saran tentang pembicara yang ingin kami undang, jangan ragu untuk menghubungi kami melalui situs web PMI atau saluran media sosial kami. Hadirin sekalian, di Pranks 117 ini berjudul Lean, Mean, and Digital Clean IT Manufacturing SME Success. Di tengah landscape industri manufaktur yang terus berubah dengan cepat, tantangan terbesar bagi perusahaan bukan hanya soal bertahan, tetapi juga bagaimana bisa berkembang secara efisien dan berkelanjutan. Information technology memiliki potensi yang sangat luar biasa untuk membantu mewujudkannya, asal digunakan dengan pendekatan yang tepat. Hari ini kita akan menggali bersama bagaimana pendekatan Lean Agile dan infrastruktur digital yang scalable bisa menjadi kunci transformasi digital yang tidak hanya efisien, tapi juga relevan dan berdaya saing tinggi. Baiklah, sudah bergabung bersama kita Ibu Afifah Hanun, atau yang disebut dengan Bu Hanun. Ibu Afifah Hanun mengawali profesionalisme sebagai intern di Food Ingredient Company dan Multinational Automotive Company, dengan di 2019 sebagai proses analis di Electronic Multinational Company dengan Project Production System Improvement. Lalu pada tahun 2020 menjadi ERP Consultant di Multinational IT Software Company dengan Project HRIS Implementation at Pharmacy Company. Lalu pada tahun 2021 sebagai bisnis analis di Multinational Steel Manufacturing Company dengan Project Scrap Minimalization System Implementation. Lalu di tahun 2002 sebagai bisnis analis PMO at International NGO, serta dari tahun 2024 sampai dengan sekarang sebagai IT Business Analyst Supervisor at FMCG Manufacturing Company. Bisa dilihat Ibu Afifah Hanun telah melalui berbagai industri sebagai bisnis analis. Sebelum kita mulai event kita hari ini, saya ingin menyapa dulu pembicara kita. Selamat malam, Bu Afifah Hanun. Selamat malam, Bu Ayang. Merupakan suatu kehormatan bagi kami bisa berbincang bersama Ibu Afifah Hanun pada malam ini, dapat menghadiri dan menjadi narasumber kami di Pranks PMI Indonesia. Apa kabar, Bu Afifah? Alhamdulillah baik, Bu Ayang. Alhamdulillah. Oke, namun sebelum kita mulai, saya ingin menyampaikan beberapa peraturan selama sesi berlangsung. Untuk menjaga kualitas sesi kita, yang pertama, partisipan akan di-mute dan videonya mohon dimatikan. Jika ada pertanyaan ketika di tengah sesi atau misalnya di akhir sesi, bisa Anda tuliskan ke dalam chat box. Kemudian sesi ini akan direkam, serta para partisipan yang join itu akan mendapatkan e-sertifikat yang akan didistribusikan ke email masing-masing. Dan jika partisipan merupakan member PMI Indonesia, maka akan ada auto submission untuk videonya. Nah, recording ini pun juga akan diupload ke YouTube channel kita, bisa di-search untuk PMI Indonesian Chapter. Yang terakhir, happy learning, dan jika ada sesuatu saran, bisa sampaikan feedback kepada kami. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita sambut pembicara kita, waktu dan tempat dipersilahkan. Kepada Ibu Afifah Hanun, silahkan. Oke, terima kasih, Bu Ayang.
Oke, terima kasih kepada PMI Chapter Indonesia untuk telah meng-approve saya sebagai speaker hari ini, dan tanpa berlama-lama lagi saya izin share screen ya untuk, memulai presentasi ini. Oke, udah, mohon konfirmasi Bu Ayam apa sudah terlihat Sudah share screen terlihat saya? jelas, Bu Hana. Oh, oke, baik. Oke, kita mulai aja ya di Project Management Knowledge Sharing kali ini atau PRANKS. Kali ini saya akan membahas dengan tema Lean, Mean, and Digitally Clean IT for Manufacturing SME Success. Jadi bisa dimulai aja. Sebelumnya saya ingin mengenalkan diri saya dulu. Saya background-nya di Industrial Engineering Presiden University tahun 2015. Kemudian sekarang saya berada di posisi IT Strategy and Infrastructure at National FMCG Manufacturing Company Bali, di Bekasi, mohon maaf. Kemudian tahun 2002 saya Business Analyst PMO dan Multinational NGO Bali dan so on. Dan tahun 2017 saya memulai sebagai magang di Food Ingredients Company dan juga Multinational Automotive Manufacturing Company. Jadi bisa dibilang saya udah di beberapa industri, tapi sekarang saya, karena basicnya saya background-nya di industrial engineering, jadi saya lebih nyaman ketika bekerja di industri manufaktur, gitu. Oke, kita lanjut. Sebelumnya saya ada pesan sponsor dari, apa ya, bukan pesan sponsor sih, kayak, pengenalan. Saya sekarang kerja di, Kimbo, kalau misalnya kalian tahu sosis Kimbo, dan sekarang saya bekerja di situ. Dan, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada direksi Kimbo yang mem membolehkan saya untuk meng-held session ini di knowledge sharing ini ya. Oke, kita lanjut. Jadi agenda kita kali ini adalah untuk membahas realita soal project management di IT SME, atau small medium enterprise, usaha kecil menengah, terutama untuk segi IT implementation-nya, begitu. Nah, tapi ada himbauan sedikit nih, sesi ini, kali ini itu saya akan membawa real life project messiness atau bagaimana, realita yang biasanya tuh bisa kelihatan kayak berantakan gitu ketika meng-held project, menginisiasi digital transformation. Terus, saya mau nunjukin gimana bisnis strategi dan IT perspektif itu bisa bercabang, tapi juga bisa selaras. Saya juga ingin men-share relatable grounded case studies untuk SME di transformation sama akan menawarkan mindset shift dan decision making insight dari frontline, begitu. Jadi, saya nggak akan ngebahas SDLC atau technical IT lainnya, saya lebih ingin sharing pengalaman saya ketika menjalankan beberapa proyek di pengalaman saya sebelumnya hingga sekarang, begitu. Oke, kita langsung aja. Ini, kita introduction. Ini dummy company ya, namanya PT Nusa Sentosa, Mid-size Food, Beverage, and Manufacturing SME. Jadi, awalnya ini tuh bisnis keluarga, bikin keripik. Tapi seiring dengan berkembangnya zaman atau waktu, si company ini bertumbuh, mesin dibeli, software pun diimplementasikan. Tapi, walaupun seiring dengan bertumbuhnya perusahaan, banyak juga nih, operational bottleneck atau hambatan, membuat adopsi teknologi itu menjadi suatu kebutuhan, bukan kemewahan lagi. Nah, tapi ada beberapa tantangan yang dimiliki oleh si company ini nih. Yang satu, limited budget. Budgetnya pasti terbatas. Kedua, resistensi karyawan karena takut pekerjaannya hilang. Yang ketiga, tim IT yang sekarang itu masih terbatas. Jadi biasanya kalau yang saya lihat di usaha kecil menengah atau SME enterprise yang baru mulai kayak mau mulai naik level, itu tim IT-nya terbatas. Jadi satu staff IT itu bisa dibilang
harus bisa semuanya gitu, dari reparasi komputer sampai sistem development itu harus bisa. Kemudian takut untuk mengganggu operasional perusahaan. Sama yang terakhir itu, teknologi yang sudah diimplement sebelumnya itu belum tentu sudah sejalan dengan business needs atau kebutuhan bisnis ya. Oke, kita next. Nah, ini saya rangkum di beberapa struggle atau tantangan small SME dalam adopsi IT gitu. Nah, jadi role-nya saya ingin menjelaskan beberapa role ketika seorang project manager atau business analyst dalam melakukan adopsi IT gitu. Yang pertama, itu kan banyak SME melihat IT itu sebagai pengeluaran, bukan investasi, yang membuat mereka antara menunda digital transformation-nya atau akhirnya milih, udahlah yang penting murah dan jalan gitu. Padahal belum tentu di masa depan ya si solusi IT itu bisa tetap dijalankan begitu. Nah, jadinya di sini yang PM role kali ini adalah perlu adanya membuat long-term IT roadmap yang memprioritaskan high impact, scalable investment daripada short-term fixes. Jadi harus bisa melihat ke depan gitu. Kemudian resistance from employees and change fatigue atau resistensi ditolak oleh employee. Biasanya kalau misalnya karyawan itu sudah apa ya, sudah bilang kita mau ada digital transformasi, mereka langsung ngebayanginnya, waduh saya bisa kehilangan pekerjaan saya nih gitu. Karena saya pernah pengalaman sedang mengumpulkan requirement, dibentak sama ini, apa namanya, dibentak sama karyawannya, bahkan sampai ada insiden gebrak meja segala. Karena, ya itu, karena mereka takut. Nah, dari situ akhirnya saya belajar kalau PM atau misalnya BA itu perlu adanya melibatkan karyawan dalam decision making. The faster the better. Jadi lebih awal si karyawan itu dilibatkan, lebih dengan gitu mereka lebih mengerti. Jadi kita pakai sisi POV apa namanya, point of view atau sudut pandang di mana kita itu ingin membantu si pekerja gitu, supaya si apa karyawan itu tuh nggak nolak gitu. Jadi penolakannya tuh terminimalisir ya. Kemudian lack of clear IT strategy and poor vendor selection. Nah, biasanya karena tim IT-nya belum kokoh ya, jadinya terkadang mereka cari sendiri, habis itu ya udahlah langsung aja yang murah, yang bisa jalan, udah itu yang dipilih gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya dari sisi IT kan kita perlu strategi ya, apakah nanti ke depannya bisa diintegrasikah? Apakah nanti bisa di-scalable atau diperluas, dimaximize usability-nya atau usage-nya. Nah, dari sini PM role ini harus align IT with business objective untuk memastikan bahwa solusi yang dikustomisasi, terutama yang kustomisasi itu sesuai dengan kebutuhan company. Jadi bukan berdasarkan dipilih karena vendor marketing. Nah, salah satu yang ingin saya mention ini soal vendor marketing. Jadi terkadang selain memilih karena tim IT-nya kurang kokoh nih ya, jadi si company itu milih software itu bukan karena bukan karena itu emang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, tapi karena kadang ngelihat brand-nya tuh ngelihat brand-nya tuh udah celing gitu, udah blinded by the marketing gitu. Nah, sedangkan ketika diimplementasi dan dianalisa lagi output-nya itu belum tentu sesuai dengan kebutuhan atau arah strategis ke depannya. Nah, kemudian takut mendisrupsi operation. Banyak SME yang ragu untuk implement IT, apalagi digital transformation, karena mereka tuh nggak mau gitu, atau nggak bisa, apa namanya, takut ada downtime atau sistem error yang berkepanjangan. Nah,
Akhirnya dari situ saya belajar kalau PM itu perlu namanya bikin tahapan dan dengan konsep agile implementation untuk meminimalisir resiko dan memastikan transisinya itu, lebih halus lah. Jadi downtime, efek samping dari downtime atau error itu bisa diminimalisir sebisa mungkin. Sam Diminimalisir sebisa mungkin, while keeping operations running. Jadi operation tetap berjalan, gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke case study nih. PT Nusa Sentosa yang tadi, ngelihat pertumbuhannya begitu, apa namanya, begitu pesat, akhirnya si operation director ini atau di COO-nya ini bilang, inisiasi, "Kita kayaknya perlu galakan digital transformation, soalnya pekerjaan serba manual, kita nggak bisa survive kalau misalnya kayak gini terus," gitu. Akhirnya dikasih prioritas nih antara ERP misalnya, GIS atau Geographical Information System Integration, sama MIS IoT. Nah, tapi, eee, kita lanjut ke slide sebelumnya dulu, setelahnya dulu, tapi ada syaratnya nih, kondisi di lapangan gimana? Daily operation tetap harus berlanjut tanpa ada gangguan, apalagi production, logistik, sama sales, karena itu merupakan pemenuhan demand dari customer secara langsung. Nah, yang kedua, tim internal IT yang sekarang itu masih sedikit membernya. Yang ketiga, budgetnya terlimit. Budgetnya tuh limit, nggak mungkin kan, apa namanya, kita tiba-tiba PM mengajukan, budget yang lebih banyak tanpa alasan yang valid. Ya, terus selanjutnya, side project butuh tetap berlanjut, kayak HRIS atau, IT governance, technical documentation, request-request dari departemen yang lain, itu perlu tetap berlangsung gitu, masih tetap harus berprogres. Nah, akhirnya ini tuh bisa me membuat tekanan, manage expectation-nya itu susah, memprioritaskannya susah, dan juga, membangunnya tuh susah. Harus bisa menyeimbangkan antara ambisi dengan visibility, gitu. Oke, kita next. Nah, bisa dibayangin nggak, project ERP harus jalan, side project harus jalan, operation harus jalan, budgeting, tapi budget limit, GIS-nya juga harus jalan, semuanya serba dijalanin, semuanya kerasa kayak, "Wah, ini kayak semuanya harus jalan, saya harus ngapain dulu nih?" Nah, itu udah pusing kan? Maka dari itu, di sini saya mau coba share ya practical framework untuk IT project success di SME, sama project manager role untuk IT suksesnya, itu. Nah, saya nggak akan jauh-jauh ke integrasi atau technical term yang lain, saya biasanya tuh pakai SDLC, tapi dengan tahapan agile. Requirement gathering, design requirements, coding, testing, deployment, feedback. Mungkin teman-teman yang bekerja di IT industry mungkin udah kenal ya untuk ini, dan teman-teman lain jika ada yang belum masih asing dengan istilah SDLC ini mungkin bisa pelajari lebih lanjut di, bisa di-googling, sendiri gitu, maksudnya apa nih SDLC. Nah, Agile gitu. Nah, tapi walaupun saya sudah menerapkan ini secara Agile gitu, kelihatannya tuh kayak awalnya saya tuh mikirnya kayak, "Wah, kayaknya bakal gampang nih." Tapi ternyata, wah, mikirnya mikirnya bakal gampang, ternyata susah. Dari requirement gathering yang awalnya dikira mulus, analisis, design, development, testing yang kiranya bakal mulus saja, ternyata realitinya pas requirement gathering user unavailable karena sedang ada operational peak atau puncaknya operasional. Kemudian budget constraint, akhirnya scope-nya harus dikecilkan, must be modular, infra not ready. Jadi nggak bisa gitu mengimplementasikan secara
langsung atau big bang ya. Nah, karena infrastrukturnya juga belum siap. Nah, setelah itu small team juggling side project, kita harus juga bisa manage tim IT atau tim lain yang apa ya, yang juga juggling side project. Kan nggak mungkin kan ketika IT, misalnya IT mau ngejalanin digital transformation project, kita nggak mungkin kan jalan sendiri. Kita butuh requirement dari misalnya departemen lain, dari sales, logistik, PPIC, purchasing, segala macam. Itu kita butuh requirement dari mereka. Nggak mungkin kita tiba-tiba implementasi sendiri. Kemudian deployment. Deployment ini biasanya kita harus menghindari dari peak season production. Misalnya kayak snack itu biasanya puncak-puncaknya misalnya kayak mau ini, apa namanya, mau liburan anak sekolah. Nah, itu kan sebelumnya pasti ada peak production kan. Nah, berarti kita harus ngasih timing yang pas supaya deployment-nya ini tidak begitu mengganggu si operasional, begitu. Kita lanjut. Nah, jadinya kita keep it lean ya. Keep it lean ini bukan maksudnya merampingkan secara pangkas, 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 enggak. Kita enggak pangkas-pangkas kayak gitu. Tapi kita lebih ke berpikir strategis. Kayak misalnya nih, mulainya itu dari IT roadmap. Key milestone-nya apa? Timeline-nya bagaimana? Sistem yang dampaknya paling besar ketika dirubah itu kayak itu apa? Supaya untuk me apa namanya, supaya untuk memastikan bahwa arahannya itu jelas. Arahannya itu jelas. Kemudian kita prioritaskan quick wins. Dengan melihat kalau misalnya si dampak yang paling besar itu yang mana, kita jadinya bisa adakan quick wins gitu. Kayaknya ini kalau misalnya paling cepat dilakuin implementasinya, dampaknya paling besar. Dan jadinya itu bakal jadi quick wins yang dimana nanti kalau misalnya direksi atau apa namanya karyawan menyadari itu, mereka bakal bakal malah mau lanjut lagi gitu dengan digital transformation-nya. Kemudian kita akan melakukan internal capability analysis. Nah, kalau misalnya ingin menggalakkan digital transformation atau IT implementation dalam apa namanya, dalam suatu SME, itu kita perlu terjun ke bawah, ke front line. Kayak tim sales, apa kendalanya? "Oh, saya ini nih, apa namanya, nggak bisa nggak bisa check in, maksudnya nggak bisa clock in gitu, nggak bisa clock in, apa namanya, eee absen gitu. Bos saya nggak bisa kalau misalnya clock in ke kantor, terus baru ke toko-toko gitu buat sales. Nah, belum bisa jadi pain point-nya kayak mereka kayak gitu. Nah, dari situ nanti kita bakal bisa menghindari mismatches atau apa ya, ketidaksesuaian yang bisa ditanggulangi. Kemudian involve stakeholders early ya. Kita harus eee, butuh banget namanya komitmen dari direksi. Gitu. Supaya itu digital transformation itu lebih ke top down, nggak cuma bottom bottom to top, tapi juga top bat top to bottom gitu. Nah, terus ini yang pengen saya tekankan, choose vendors carefully. Evaluasi vendor nggak cuma dari fitur, tapi juga bagaimana approach implementation mereka, terus apakah software-nya juga bisa di-scalability, dan support system. Nah, a good vendor, karena vendor yang baik itu berarti partner yang long term, nggak cuma sebagai software provider yang implement abis itu udah gitu. Kemudian plan your change management strategy. Jadi change management itu juga perlu di-manage. Kayak misalnya seperti misalnya nih, kita mau deployment, kayak seperti deployment kita kalau bisa jangan di peak production system. Karena kalau misalnya deployment di peak production system, nanti operasionalnya
kalau misalnya ada error, operasionalnya bisa berhenti total, dan itu bahkan bisa menyebabkan kerugian berapa puluh juta atau berapa ratus juta per harinya, gitu. Jadi kita harus menyiapkan communication plan. Ini nggak cuma untuk frontline aja, tapi juga untuk para manajemen, direksi, bahkan kalau bisa seluruh karyawan itu aware gitu loh. Kalau misalnya, apa namanya, kita tuh ingin mengimplementasikan suatu sistem. Dan satu lagi yang perlu diingat, itu kegagalan teknologi biasanya itu masalah dari para orang-orangnya. Sukses itu depends on adoption. Sukses atau tidaknya si teknologi atau IT itu diterapkan, itu bergantung pada adopsi. Pakai teknologi tapi manusia nggak merasakan manfaatnya itu kayak percuma gitu. Nah, stay agile but anchored. Nah, kita oke lah iterasi, feedback, adaptasi, agak belok-belok dikit nggak apa-apa. Tapi kita juga tetap harus sesuai dengan vision-nya. Vision-nya. Maksudnya tujuan akhirnya kita tuh harus tetap fokus gitu. Oke. Jadi kita harus menghindari kelumpuhan analisa while keeping transformation aligned with business goals. Oke, kita lanjut. Nah, jadinya saya rangkumkan ya sedikit apa sih project manager role in IT success itu. Yang ingin saya titik beratkan itu implement teknologi yang apa ya, yang directly improve di efisiensi, biaya, dan kualitas. Yang langsung dampaknya tuh ketiga hal ini. Karena tiga hal ini merupakan salah satu, apa namanya, titik berat di mana manufacturing itu berhasil gitu. Industri manufacturing itu berhasil. Kemudian, eh, kalau misalnya si employee itu nggak make, itu berarti gagal. Intinya gitu. Karena mau secanggih apapun teknologi kita, kalau employee atau karyawan masih ada resistensi, nggak ngerti cara makainya, nggak ngerti cara menggunakannya itu berarti gagal kita. Akhirnya kita harus invest di sistem yang bisa beradaptasi dan expand seiring dengan si company itu atau bisnis itu bertumbuh, gitu. Kita harus merencanakan dari awal nih, apakah ini API friendly kah, gampang diintegrasi kah, gitu. Oke, setelah itu saya ingin membahas mengenai penerjemahan real pain into strategic value, ya. Karena ini penting menurut saya. Dari sini saya eh, menggunakan multi POV example. Misalnya nih contohnya manual finish goods packaging process. Proses packaging manual. Nah, ketika kita ke operasional terjun nih ke operasional nih, kita kita itu kita apa namanya, mau kegiatan requirement, ada beberapa masalahnya, ini, tapi intinya ini, misalnya frustasi nih warehouse staff, soalnya kalau peak season terutama itu workload-nya repetitif plus banyak banget. Nah, kita tuh nggak bisa ya ngomong apa yang kita dapatkan di operasional ke tim strategis, misalnya ke manajemen atau direksi, tanpa mengolahnya dahulu. Jadi kita harus ada kemampuan menerjemahkan dari real pain into strategic value. Nah, ini nih hasil dari strategic point of view-nya. Misalnya, frequent bottlenecks during packaging. Packagingnya, nah, kalau misalnya packagingnya, kita harus ngolahnya tuh gini. Kalau misalnya packagingnya, pengepakannya itu atau pembungkusannya itu tertunda atau kalau overload kan jadi tertunda, ini akan berdampak ke order fulfillment dan customer satisfaction. Kalau misalnya udah bawa-bawa customer satisfaction, biasanya itu manajemen dan direksi langsung, oh iya gitu. Nah, tapi dari strategic POV ke IT POV, kita nggak bisa langsung ngomong juga. Kita harus mengolahnya lagi gitu dengan bahasanya si IT, si tim IT gitu. Jadinya kita bisa ngomong ke IT itu, lack of system integration between production and inventory. Butuh integrasi nih kita gitu. Nah, jadinya dari operational, strategic POV, IT POV, POV itu kita baru bisa merumuskan solusi yang
pas tuh bagaimana. Jadi misalnya nih fase 1 mobile based digital packaging checklist dihubungkan ke ERP. Fase 2 pakai barcode sistem labeling dan tracking. Fase 3 otomasi otomasi data packaging eh, tersinkronis ke inventory system. Dan itu jadinya modular implementation se, selaras dengan user readiness dan infrastructure roadmap. Tuh. Nah, karena ini penting, akhirnya jadinya saya mau bikin example lain ya. Misalnya nih, manual dokumen approval proses. Dokumen yang tadinya harus ditandatanganin di semua direksi, cuma sekarang kan misalnya dulu harus cap basah. Sekarang pengennya yang ini, apa namanya, lebih terotomatisasi atau lebih inilah pakai digital. Operational POV-nya gimana? Banyak yang frustasi, manual follow up. Ini saya ingin menggarisbawahi yang manual follow up. Kemudian kita olah lagi nih si real pain point ini menjadi strategic POV. Kalau misalnya approval, misalnya kayak approval apa namanya, instruktur kerja, apa namanya, arahan kerja itu loh. Misalnya kan kalau produksi kan ada kayak apa namanya, instruksi kerja begitu kan. Nah, kalau misalnya instruksi kerjanya, lama approval-nya, ini production deadline bisa terlewatkan. Kalau production deadline terlewatkan, berarti loss revenue, omsetnya berkurang bisa jadi. Nah, nanti dari sini kita akan ke IT, limited role based access and no approval tracking log. Kalau di IT, kita ngomongnya lebih ke teknikal. Nah, jadinya setelah kita melihat pain point dari operasional, kemudian kita mengolah tersebut menjadi strategic POV, kemudian akhirnya kita mengarahkan ke IT POV gitu. Nanti kita bisa merumuskan solusi yang pas gitu loh. Misalnya untuk sekarang, kalau misalnya di company Nusa Sentosa yang tadi itu, misalnya dia udah pakai kayak Office 365. Berarti kita bisa mendigital approval pakai Power Automate. Kemudian jika dibutuhkan, bisa build dashboard for status tracking, misalnya pakai Power BI. Nah, terus fase 3, role based auto routing with escalation rules. Nah, nanti kita bisa bikinin nih, apa namanya, role based auto routingnya nih kalau misalnya approval untuk production, misalnya awalnya ke supervisor, misalnya dari supervisor ke manager ke direktur manufacturing misalnya. Nah, ntar diintroduce atau dikenalkan role based auto routing. Nah, setelah itu baru kita menyelaraskan training dan change management untuk mengurangi resisten. Tuh. Oke, kita lanjut. Karena pada akhirnya teknologi itu bukan soal otomatisasi semuanya. Ini lebih ke empowerment. Jadi, are you implementing it atau apakah kamu mengimplement IT untuk mengganti human effort atau untuk meningkatkan human potential. Nah, terus kita ke konsep selanjutnya itu mean. Mean itu artinya kalau orang kan bilangnya mean itu kan tegaan ya gitu, jahat gitu. Cuma maksudnya mean di sini tuh lebih ke tegasan gitu. Nah, dan untuk tegas itu lebih dominan ke ininya, cara komunikasinya. Misalnya karena komunikasi itu 80% dari transformasi. Misalnya nih, kalau misalnya di operational level, kita biasanya ya udah straight to point, action focus, sama lebih praktikal gitu. Communication hacks-nya ini saya apa namanya? Bisa make kayak simple visual language dan jangan pakai jargon apa ya? Jargon yang teknikal atau strategis gitu. Teknikal atau strategis. Nah, dan untuk strategic level itu bisa make big picture oriented, result driven, KPI fokus. Hubungkan dengan apa namanya? Hubungkan dengan nilai-nilai strategis supaya
si tim strategis itu biasanya manajemen dan direksi itu tahu gitu loh, ngerti, oh impact-nya ternyata ripple effect-nya besar loh, kayak misalnya nih packaging yang tadi manual, kalau misalnya peak season packaging-nya itu overload, kalau overload delay shipment berarti kita harus bisa menjelaskan gitu. Ini efeknya bisa berdampak ke customer satisfaction loh Pak, Bu, gitu. Jadi kita harus, mmm, doing something gitu untuk meningkatkan sense of urgency. Nah, kemudian untuk IT level, kita tekankan di kondisi logikal, architecture driven, dan detail conscious. Jadi kita harus bisa mengkomunikasikan sistem secara logikal dan juga tantangannya apa, dan juga kita harus lebih detail menjelaskannya, flow-nya bagaimana gitu. Flow apanya, alur kerjanya. Nah, sekarang, ini lebih ke choosing the right partner, karena, terutama untuk bagi kalian yang, apa ya, yang masih bekerja atau masih bingung nih, biasanya kan kalau SMI kan kadang pengetahuan IT-nya kan masih cenderung rendah ya. Kadang mereka bingung gitu, the right partner itu seperti apa sih kalau misalnya ini apa namanya, menyeleksi vendor tuh bagaimana. Yang pertama itu functionality fit atau fungsionalnya. Apakah sesuai dengan business needs atau kebutuhan bisnis? Apakah bisa di-customize jika dibutuhkan? Kemudian kita juga harus ngelihat implementation approach-nya. Jelas nggak nih ininya, apa namanya, metodologinya? Apakah sudah teruji? Bisa nggak ya kerja di, tim yang kayak kita? Misalnya terutama kalau misalnya timnya itu sedikit tim IT-nya, kemudian support dan availability-nya. Ini harus ditelusuri sampai SLA-nya. Kemudian cost transparency, TCO. Kita kalau sebagai SMI ya, ini budget ini tuh sudah limit. Tapi kalau misalnya, apa ya, kita iya-iya aja gitu sama vendor, kita bisa jadi bahkan over budget malah. Makanya dari itu, cost-nya itu, biayanya itu perlu disebutkan di awal. Terus ditanyain lagi, ada hidden cost nggak? Apakah menawarkan flexible licensing model atau enggak? Kemudian nih, integration and scalability. Apakah solusinya bisa diintegrasi dengan eee, sekarang atau sistem yang di masa depan? Misalnya kayak API friendly nggak nih bahasa bahasa yang teknisnya kan gitu ya. Kemudian value matching and partnership. Apakah sesuai dengan value, communication style, pace, segala macam apa namanya, dan lain-lainnya. Reputation dan credibility-nya. Apakah ada, apa namanya, kredibilitas sih misalnya kayak, eee, ini pernah nge-implement di industri yang mirip sama si company kita atau enggak, gitu. Itu bisa ditelusurin lebih lanjut. Fokus on value matching, karena, eee, a thoughtful partner ya yang kita cari ya. Jadi kita harus, apa namanya, berani menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang susah dan mendengarkan tantangan kita supaya bisa, eee, apa ya, memberikan presentasi yang pas gitu buat kita. Dan kita juga butuh long term mindset. Kan kadang kan namanya SMI ya, mereka pasti kalau misalnya udah nemu partner atau vendor, biasanya mereka pengennya ya di situ aja, apalagi kalau udah teruji kualitas sama cara kerja implementasinya itu baik, gitu kan. Eee, Kemudian respect your constraint. Jadi, tahulah gitu kalau misalnya kita tuh, apa namanya, kondisi kayak budget terbatas sama tim yang terbatas juga, limited time gitu, dan lain-lainnya tuh itu. Kemudian yang penting itu open communication. Jadi apa namanya, dari awal itu kalau misalnya vendor itu udah terbuka kayak, "Wah, Pak, Bu, maaf kita nggak bisa kayak gini karena bla bla bla," gitu. Jadi expectation-nya itu realistis. Dan juga respon consistently and kindly. Bisa dibilang kalau nyari vendor itu kayak nyari jodoh, susah-susah gampang lah istilahnya. Karena kita pengen nyari yang betul-betul pas gitu dengan kebutuhan kita, gak lebih,
nggak kurang, itu. Dan akhirnya saya memberi ini nih contoh evaluation matrix nih kayak functionality fit misalnya weight-nya segini, cost transparency, support SLA, implementation method, dan sebagainya. Ini perbandingannya ya vendor A, vendor B, weight-nya berapa. Ini contoh aja. Kemudian jangan takut untuk menantang mereka, maksudnya mereka nih si calon vendor ya. Misalnya nih, proses flexibility. Nah, ini bisa dilihat nih challenge question-nya. Terus kita juga bisa, saya di sini juga ada nambahin poin-poin apa sih yang akan apa yang perlu diperhatikan dalam vendor respon, dalam responnya si vendor gitu. Dari proses flexibility sampai client reference, itu bisa dilihat di sini ya. Dan untuk phase implementation nih contohnya, kalau misalnya kita cuma punya resource untuk mengimplementasikan 2 modul tahun ini, gimana caranya kamu ngeprioritaskan dan menstrukturisasi itu, gitu. Nah, apa yang perlu di-observe ini, diperhatikan ini, apakah mereka menawarkan modular flexibility dan mengadaptasi terhadap timeline dan tim capacity. Sebenarnya dari responnya vendor ini mungkin nggak ada yang salah atau benar, tapi itu tergantung dengan kebutuhan si kita gitu, kebutuhan kita gitu. Kita butuhnya yang gimana? Butuhnya yang fleksibel kah? Atau yang rigid kah? Atau bagaimana? Maka dari itu penting ketika, melakukan internal capability analysis, supaya kita bisa, apa ya, tahu apa yang sebenarnya kita butuhkan. Nah, sekarang ini Q&A dan final takeaways, cuma sebelum itu saya ada mungkin ada beberapa teman-teman yang mikir nih, kayak misalnya nih poin A, itu sebenarnya bukannya kerjaan business analyst ya, bukan project manager gitu. Nah, ini saya udah nyiapin beberapa jawabannya. Di SMI, biasanya satu orang itu pakai banyak topi. Jadi penting untuk PM untuk mengerti bisnis proses dan bisnis needs-nya, tuh. Kemudian, ini kayaknya bagus buat large corporation, tapi SMI nggak punya budget yang lebih, untuk mengimplementasi. Nah, kunci dari digital transformation itu nggak harus mahal, yang penting strategis. Kemudian, yang C ini, kayaknya corporate company ini bisa diaplikasikan juga nih, cuma kadang birokrasi ini memperumit kondisi. Nah, itu juga benar. Banyak big companies yang, biasanya ingin menerapkan Lean dan Agile, untuk apa ya, untuk mengaplikasikan, cuma biasanya birokrasi atau hierarkinya itu menjadi kendala. Tapi sekarang banyak yang mengadopsi itu supaya layer of approval-nya itu bisa ditembus dan lebih meng-encourage flexible implementation. Nah, terus yang D nih, yang saya bilang, ini tuh terlalu idealis. Kalau Lean Agile itu, employee itu pasti bakal nolak mau sebermanfaatnya itu gitu, teknologi itu. Nah, kuncinya itu untuk mengelibatkan mereka dari awal. Biarkan mereka mengeluh atau suara mereka didengarkan. Terus kita juga harus kencengin trainingnya yang berfokus kepada bagaimana si teknologi ini bisa membantu pekerjaan mereka daripada kita menekankan bagaimana teknologi ini bisa membantu company. Kemudian untuk yang ini, kalau misalnya teknologi yang kita pilih sekarang itu nggak bisa lagi dipakai di masa depan gimana? Kan sayang dong udah implementasi, udah investasi mahal-mahal, tapi di masa depan, malah ganti versi, akhirnya nggak bisa dipakai lagi, uang lagi, gitu. Maka dari itu, daripada, kalau ini saran saya ya, daripada investasi ke, yang rigid atau kaku, one size fits all solution, SMI mungkin perlu yang lebih modular, cloud base, supaya kita nggak perlu kalau cloud base kan dia di atas semualah simpenannya, datanya. Nah,
Kemudian kalau perpetual kan kita lebih ke kita harus sedia server, hardware, dan itu cost-nya lebih banyak lagi. Kemudian juga API friendly teknologi supaya bisa diintegrasikan di masa depan. Nah, kemudian untuk yang poin F, apakah digital transformation itu cuma, apa namanya, fancy way of saying, ya sebenarnya mah kalau digital transformation yang penting semuanya otomatis lah, gitu. Enggak, goal-nya dari digital transformation itu bukan untuk menghapus atau human element, tapi membuat si employee itu atau karyawan itu lebih fokus ke tas-tas yang higher value, tuh. Kemudian, kalau misalnya leadership itu nggak support IT project gimana gitu. Kita tahu itu dibutuhkan, tapi mereka belum lihat value-nya. Nah, jadinya kalau untuk masalah seperti itu, mau nggak mau kita harus showing data. Bagaimana investment akan mengimprove efisiensi, reduce cost, sampai increase revenue. Itu 3 poin ini ya, improve efisiensi, reduce cost, increase revenue, itu bagaimana. Jadi kita perlu membuat semacam return of investment-nya bagaimana, gitu. Nah, sekarang sebelum saya mengakhiri presentasi saya ingin menanyakan sesuatu. Mau nggak invest $1 million untuk digital transformation tanpa preparation yang jelas, implementation yang jelas, atau strategi evaluation yang jelas? Pada mau nggak? Belum, bahkan kalau saya sendiri ini mah nggak mau gitu kalau misalnya nggak, apa, si vendor ini nggak berani kayak jelasin preparation, implementation, evaluation strateginya ini nggak bisa dijelasin dengan jelas, saya mah nggak bakal mau sebagai kalau misalnya saya sebagai CEO ya gitu. Nah, akhirnya saya ingin menyajikan beberapa reflective question nih untuk SME employees and leaders. Bagaimana, apa namanya, menurut kalian seberapa lama lagi bisnis kalian bisa survive atau bertahan tanpa digital adoption? Terus untuk yang employees in a large corporation, kalian udah integrasi AI, IoT, automation, atau masih stuck di legacy system? Kemudian untuk project managers dan decision maker, bisa nggak ngeimbangin inovasi dengan operational continuity? Oke, itu mungkin reflective question dari saya ya. Nah, ini saya ada ngelis further learning kayak dari buku, video, channel, podcast, TED Talk itu, terus salah satunya di PMI YouTube channel gitu. Nanti bisa dilihat ya. Ini saya udah share, apa namanya, presentasinya nanti bisa hubungi tim PMI untuk lebih lanjutnya gimana bisa dapat slide-nya. Nah, karena kenapa di SME ini kalau implement IT itu perlu sangat hati-hati. Kenapa? Karena di SME itu kita nggak punya kemewahan atau luxury untuk melakukan eksperimen tanpa batas. Di SME itu kita butuh keakuratan, kita butuh kejelasan, dan kita butuh teknologi yang bekerja untuk kita, bukan sebaliknya. Nah, maka dari itu, kita bangun itu secara lean, dipimpin secara mean atau tegas, supaya itu menjadi tetap clean, jadi nggak boros budget, nggak boros tenaga, nggak boros apapun. Karena di dunia yang serba cepat ini, simplicity is the ultimate strategy. Oke, sekian dari saya. Makasih ya udah join di sharing session kali ini. Mungkin kalau misalnya, apa namanya, ada tanya jawab, bisa ditanya. Ntar saya itu ya, apa namanya, izin stop share dulu. Oke. Terima kasih Bu Hanun atas sharing wawasannya yang luar biasa nih dan insight-insightnya dari Bu Hanun amat sangat detail sekali sharingnya mulai dari awal tadi ya ada tantangan transformationnya, struggle-nya yang dihadapi SME ketika IT adoption, terus ada juga tips-tips ketika lead digital transformation project. Mulai dari tadi ya ada IT roadmap, memprioritaskan quick win, sampai dengan plan change management. Lalu juga ada beberapa penyampaian terkait point of view dari operational, strategic,
dan IT point of view, sehingga didapat perumusan solution yang tepat untuk perusahaan. Karena untuk SME itu butuh ya yang tadi ada tag-nya ya dari Bu Hanun, we build IT lean, lead it mean to keep IT digitally clean. Luar biasa banget nih. Nah, eh, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Jadi untuk para peserta, silahkan ajukan pertanyaan melalui kolom chat di Zoom Anda, atau jika Anda ingin bertanya secara langsung, jangan ragu juga untuk buka mikrofon Anda dan beritahu kami, karena kami akan memberikan akses untuk membuka mikrofon Anda. Oke, di kolom komentar sudah ada beberapa pertanyaan, Bu Hanun. Kita jawab satu persatu ya, Bu Hanun ya. Iya, Jadi yang pertama itu udah ada dari Bapak Muhammad Adli. Beliau bilang bahwa di topik tentang fear of disruption operation, ada pernyataan untuk implementasi agile metodologi untuk meminimalisir resiko. Boleh minta tolong penjelasan lebih lanjut terkait dengan ini. oke. Silahkan Bu Hanun. Sebentar. Ya, oke. Jadi kalau misalnya fear of disrupting operation itu kan biasanya itu karena bayangan SMI itu mm, biasanya tuh kadang kalau implementasi IT itu kan ada yang fase Big Bang tuh, yang kalau misalnya apa namanya kalau misalnya diimplementasi tuh langsung jeber gitu, semuanya itu nggak boleh beroperasi, harus di stop supaya implementasi IT-nya itu bisa berjalan dengan lancar. Nah, maksudnya agile methodology ini kita perlu untuk meminimalisir resiko. Jadi kita perlu menerawang nih, kayak itu masuknya ke change management juga. Jadi bisa diterawang gitu. Kalau kita juga bisa menanyakan ke pihak vendor kalau misalnya kita mau deploy ini, deploy itu, apakah sistem bisa downtime atau kita ada beberapa pilihan, apakah kita bisa menjalankan paralel atau bagaimana gitu. Jadi untuk agile itu kan lebih ke iteratif ya. Kalau misalnya menurut saya sih untuk penjelasan lebih lanjutnya itu hmm, kita harus sebagai PM itu kita perlu bisa menelitik atau menelaah lebih lanjut strategi change management untuk si SMI ini gitu. Kalau misalnya berhubungan dengan disrupting operation itu ada kalanya kita perlu kalau dilakukan secara agile, secara iteratif, di mana kita lebih ke modular, misalnya bertahap gitu ya. Bertahap, misalnya untuk sekarang modul yang paling berdampak itu modul sales. Jadi kita perlu apa namanya? Perlu mendahulukan modul sales untuk diimplementasikan. Nah, tapi itu nanti bakal ada pertanyaan lainnya gitu. Pertanyaan lainnya kayak, nanti kalau misalnya pas di deploy, sales tetap bisa operation nggak gitu? Pasti ada pertanyaan seperti itu, jadi nanti kita harus bisa menerawang lagi gitu ke depannya. Kalau misalnya modul sales ini diimplement, apakah sales perlu menyediakan kayak proses manual dulu based on Google Form misalnya, untuk meminimalisir pekerjaan manual, atau kita memilih waktu deployment yang di mana para sales sedang tidak bekerja, misalnya malam, gitu. Gitu sih menurut saya. Jadi ini lebih ke main ke strategi change management-nya. Oke. Itu Oke, dari saya, terima apakah kasih sudah? Iya. penjelasannya Bu Hanun. Iya. Bagaimana Pak Muhammad Adli? Semoga menjawab ya pertanyaannya. Atau ada yang masih kurang serak dari penjelasannya, ada yang ingin ditanyakan kembali, silakan. Oke, kalau misalnya sudah cukup, kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Mas Parikesit. Apa parameter untuk kita tahu apakah digital transformation yang diterapkan suatu perusahaan itu in some kind of way ternyata too big to handle atau cenderung overkill untuk UMKM? Oke. Silahkan Bu Hanun. Nah, maka dari itu di awal presentation tadi saya bilang mulailah dari parameter dari IT roadmap. Nah, dari IT roadmap itu
kita ketika membuat sebuah IT roadmap itu, kita perlu melihat nih, kita perlu kayak touring gitu loh, apa namanya, kita perlu terjun ke apa namanya, kita perlu terjun ke front line, dan kalau di manufacturing itu kan biasanya kan yang diprioritaskan itu kan produksi, logistik, sama sales. Nah, itu kita perlu, apa namanya, melihat, apa namanya, bagaimana mereka bekerja. Tanyalah, "Apa sih yang bikin kamu repot selama ini kalau dalam kerjaan?" Misalnya kita wawancara seperti itu ya, jangan ditanya, "Kamu butuh apa sih?" Nggak bakal bisa jawab user biasanya. Jadi kita perlu nanya, apa namanya, apa sih pain point mereka? Kita, singkatnya sih, "Kamu ada keluhan apa soal kerjaan?" Misalnya kayak laporan susah ditarik apa bagaimana. Nah, dari situ nanti kita bisa melihat mana perubahan yang big impact, tapi cepat diimplementasikan. Nah, dari situ kita kan bisa merumuskan nih seorang PM nih, apakah nanti overkill atau enggak gitu. Maka dari itu, dengan IT roadmap itu yang kita buat berdasarkan keterangan-keterangan pain point dari si frontline, manajemen, direksi itu, diharapkan nanti kita bisa merumuskan, IT roadmap dan kita bisa memfokuskan mana yang kira-kira kalau misalnya diterapkan secara modular, secara cepat, itu dampaknya juga bisa memberikan dampak yang besar gitu. Jadi kita bisa menakar gitu loh, kalau misalnya nih, digital transformation itu kan nggak melulu soal ERP implementation atau IoT dan lain-lain. Misalnya nih, kayak misalnya untuk case tadi yang pabrik keripik tadi. Misalnya tadi, eee, selama ini sales laporannya itu manual, cuma pakai nota aja. Nah, itu bisa diotomatis, apa namanya, dan sekarang kerepotan. Nah, mungkin bisa dibuat alur proses kayak misalnya pakai Google Form dulu atau Microsoft Form dulu kalau misalnya pakai lingkungan Microsoft Native ya. Jadi setidaknya itu bisa otomatisasi, kan apalagi kalau misalnya sales itu juga udah dibekali smartphone atau para sales itu punya smartphone kan yang udah lumrah sekarang, kita bisa buatin Google Form-nya untuk ngedata sama misalnya store foto gitu. Jadi nggak harus langsung sesuatu yang besar dan ekspensif gitu. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan lain yang part 2-nya bisa kalau udah menjawab alhamdulillah. Maaf ya saya muter-muter. Oke, makasih Bu Hanun. Semoga bisa menjawab ya Mas Pari pertanyaannya. Gimana Mas Pari? Sudah cukup? Oke, sepertinya udah cukup nih Bu Hanun. Terus kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Pak Anjas Permana Kumbara. Beliau menanyakan, transformasi digital seringkali fokus pada efisiensi dan otomasi. Tapi bagaimana mengukur ROI dari aspek yang tidak terlihat seperti employee engagement, customer experience, atau kapabilitas dari inovasi? Gimana tuh, Bu? Oke, nah kalau untuk mengukur ROI, nah ROI itu kan sebentar ya, kalau ROI itu kan sebenarnya ada beberapa aspek ya. Nah, kalau untuk aspek yang tidak terlihat seperti employee engagement, customer experience, dan kapabilitas inovasi itu, menurut saya itu berarti harus ada sesuatu kayak SOP-nya gitulah. Jadi, lebih ke arah prosedural kalau menurut saya, kecuali yang customer experience ya. Nah, kalau untuk melihat, bagaimana mengukur ROI, menurut saya kan ROI itu kan ada beberapa aspek. Kita perlu adanya suatu prioritisasi aspek mana yang, bisa didahulukan. Misalnya kalau di ROI itu kan, bisa dimulai dari sistem produksinya dulu nih, yang sudah benar-benar terukur gitu. Nah, nanti kalau misalnya ke depannya nanti kita juga mau ngukur employee engagement, customer experience, dan kapabilitas inovasi, itu kita perlu selidikin nih, kayak selama ini customer experience itu, ada datanya atau enggak, atau Eee, ada reviewnya misalnya kayak kalau di Tokped misalnya kalau misalnya nih ya kasus yang keripik tadi, customer experience,
itu kita bisa misalnya dijualnya di itu ya, di Tokopedia misalnya, kita bisa ngeliat gitu, review-reviewnya tuh gimana. Kita bisa pakai analisa data gitu, apakah review, dari customer-customer itu bagaimana mayoritas, gitu. Nah, itu kan dari situ bisa mulai teraba dengan pelan-pelan ya, gitu. Nah, tapi biasanya itu yang perlu dibenahi proses dan proseduralnya. Nggak harus dibikin kaku, nggak harus dibikin baku, maksudnya nggak harus dibikin kaku dan, semuanya terdokumentasi, tapi setidaknya secara prosedural itu sudah jelas yang penting. Udah kalau dari saya. Oke, makasih Bu Hanun. Semoga menjawab ya pertanyaannya dari Pak Anjos. Nah, ada lagi nih Bu pertanyaan dari Pak Novaldi Rahmat. Digital transformasi itu bukan cuma soal software atau tools, tapi juga terkait dengan mindset. Bagaimana SME shift their internal culture untuk lebih adaptif terhadap perubahan teknologi? Oke, kalau ini bagaimana SME shift their internal culture untuk lebih adaptif terhadap perubahan teknologi. Nah, Ya, yang perlu dianalisa terlebih dahulu, culture yang secara internal itu bagaimana sih? Apakah, kan beberapa culture kan ada yang kayak awam banget gitu, jadi kayak, "Udahlah entar aja IT transformation-nya." Nah, maka dari itu saya, sempet bawa kan multi-POV, teknik yang saya bilang tadi. Itu bisa dibawa ke, eee, ke strategis, ke level strategis, misalnya manajemen atau direksi. Nah, itu bisa kita bawa datanya, misalnya penjualan keripik kita nih udah berapa bulan ini, udah per kuartal ini menurun terus. Nah, berdasarkan analisa saya, kita bisa, melakukan ini, karena jika melakukan transformasi digital ini, nanti akan berefek dengan biasanya bawa saja ke poin strategis, biasanya itu ke profitabilitas, customer customer satisfaction. Biasanya kalau udah bawa 2 hal tersebut, direksi langsung ngelihat ada sense of urgency-nya. Karena namanya bisnis itu, pasti mereka ingin meningkatkan profitabilitas dong. Mereka pengen expand dong. Mereka ingin memperbesar atau menumbuhkan bisnis mereka dong. Jadi, bawa data yang terutama real pain point yang tadi saya sampaikan melalui multi point of view tadi, itu bisa jadi suatu data, untuk dibawa level ke strategis supaya level strategis itu bisa mencanangkan atau ada sense of urgency ke top down-nya gitu. makasih Bu Hanun. Semoga menjawab ya Pak Novaldi Rahman. Kemudian ada lagi pertanyaan nih Bu dari Bapak Nizar Putra Patlama. Dalam menyeleksi vendor, parameter penting apa yang bisa kita gali lebih dalam? Karena yang Ibu sampaikan, nyari vendor tuh kayak nyari jodoh, terutama untuk teknologi terbarukan, misalnya integrasi engine AI di aplikasi yang sedang di-develop. Thanks in advance. Gimana, Bu? Oke. Nah, kalau untuk menyeleksi vendor, emang ya, yang seperti yang saya lakukan nyari vendor tuh kayak cari jodoh susah-susah gampang. Nah, yang perlu digali lebih dalam itu, jadi sebelum nyari vendor, pastiin dulu nih, kita tuh sebenarnya butuhnya yang kayak gimana sih? Jadi, pastikan kita sudah benar-benar memahami kebutuhan bisnis atau kebutuhan kita dulu, sebelum kita, lanjut untuk mencari vendor. Nah, yang perlu digali dari vendor ini, kita perlu memastikan apakah si vendor itu benar-benar memahami kebutuhan kita, bisa kita tes gitu, bisa kita tantang. Kalau kita punya kasus kayak gini nih, itu gimana kalau solusi dari kalian, dari si vendornya? Kalau misalnya selama masa kan biasanya vendor kan ada masa kayak apa ya, presentasi, proposal, segala macam. Nah, itu bisa kita tanya-tanya aja dulu, bisa kita teliti gitu. Kalau bisa kita trace back ke, apa namanya, ke klien sebelumnya. Kita bisa ngeliat dari cuma sekedar dari Google review aja biasanya udah kebaca sih itu. Atau ke
apa namanya, kita punya kenalan, oh ternyata klien A dulu, apa namanya, oh misalnya vendor A itu dulu pernah menghandle si klien ini nih, saya punya kenalan di klien ini, bisa kita tanya gitu, apa namanya, reviewnya tuh bagaimana. Walaupun memang, apa namanya, pengalaman orang kan beda-beda, tapi dari beberapa metode yang tadi, dari trace back clientele, kemudian dari mengetahui persis apa yang kita butuhkan, dan itu bisa jadi, apa ya, kayak langkah awal supaya kita bisa tahu nih, kita ada chemistry-nya nggak sih sama si vendor ini, gitu. Begitu sih maksud saya. Oke, terima kasih Bu Hanun atas pertanyaannya dan terima kasih juga Pak Nizar Putra Pratama atas pertanyaannya. Semoga menjawab ya Pak Nizar. Dan sepertinya pertanyaan dari Pak Nizar Putra Pratama ini merupakan pertanyaan terakhir kita di sesi kali ini. Lumayan banyak juga pertanyaan yang tadi sudah dijawab. Dan sebelum pertanyaan-pertanyaan jawaban di chat box juga Bu Hanun udah men-summarize sebenarnya beberapa kemungkinan pertanyaan dan sudah dijawab juga di awal. Jadi kita sekarang akan memasuki sesi kita yang selanjutnya sebelum penutupan, yaitu kita akan mengundang semua peserta, partisipan untuk menyalakan kameranya karena kita akan memasuki sesi foto bersama untuk sebagai dokumentasi pada prank 117 kali ini. Boleh dinyalakan kameranya dan mohon juga nih dari Mbak Dia atau Mas Raisyuli membantu untuk mengcapture, untuk mendokumentasikan prank Siap, 117 ini. ya. Siap, Mbak Silahkan Yang. Mbak Dia di take over. Oke, ini ada 5 slide ya, Mas, Mbak, Bapak, Ibu sekalian. Mohon ditahan dulu senyumnya, kita akan foto bersama sebanyak 5 kali. Oke, slide pertama. Oke, slide kedua, ditahan senyumnya, Bapak, Ibu. Kita masuk ke slide ketiga, slide keempat, dan slide terakhir. Oke, untuk foto pertamanya sudah, Mbak Yang. Mungkin bisa di take over kembali. Terima kasih, Bapak Ibu. Mbak Yang masih di Ya, mute. oke, makasih Mbak Dia atas sesi fotonya. Sebelum saya mengakhiri juga, saya ingin mengingatkan kepada para partisipan bahwa setelah prank 117 ini dari tim program PMA Indonesian Chapter juga memiliki event terdekat di tanggal 25 April ini. Itu ada pranks offline. Kita akan berjumpa bersama, kita akan bernetworking bersama, dan kita akan berdiskusi bersama dalam rangka, walaupun ini dalam rangka Hari Kartini, dan narasumbernya itu merupakan perempuan-perempuan hebat project management di Indonesia, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa partisipannya juga itu tidak harus perempuan. Jadi bapak-bapak di sini yang juga ingin ikut pranks offline, yang ingin bertemu bareng, mungkin kan selama ini kita bertemunya hanya via online ya gitu, hanya di layar kaca. Mungkin kita bisa ngobrol bersama bareng-bareng di Pranks Offline. Jadi silahkan daftarkan diri Anda ke Pranks Offline. Mungkin ada di sosial media, di Telegram, ataupun di website kita untuk detail acara tersebut. Di tanggal 25 April ini, eh, 2025, kita akan mengadakan Pranks Offline. Bisa dilihat juga di chat box, itu ada link langsung untuk pendaftaran pranks offline-nya. Terima kasih Mas Reshuli. Silahkan untuk mendaftarkan diri Anda. Baiklah, karena kita sudah semakin malam, sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Hanun atas sesinya hari ini yang amat sangat insightful dan amat sangat detail penjelasannya. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat kembali beraktivitas dan istirahat. Bye-bye. Terima kasih Terima semua. kasih. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih. kasih banyak. Malam, Terima kasih terima banyak. kasih Terima kasih Bu banyak ya. Hanun. Sampai Terima jumpa di kasih. Pranks Izin Offline. lihat Terima Silahkan kasih. daftar. Terima kasih.
Mari berjumpa bersama di Pranks Offline. Terima kasih. Terima kasih. Silahkan ditutup.